Kamu akan dibuatin AI yang bisa mengenalmu, bisa mempelajari kamu karena dia menggunakan machine learning. They learn about you. Dia belajar soal kamu pinginnya apa, kamu sukanya apa, kamu nggak suka apa, kamu benci apa, kamu paling suka cerita soal apa, kamu paling suka membahas soal apa, dan dia akan mulai mempelajari ketika kamu bosan, ketika kamu lagi senang, ketika moodmu naik, ketika moodmu drop. They will learn about you. So imagine teman se-understanding apa yang akan ada karena AI. Dan gimana soal industri pornografi? Kamu kira mereka nggak akan mengadopt itu? What would be the most nightmare scenario you can imagine with AI and robotics that might present a danger to people? The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society. Dulu di tahun 2012-2013 waktu aku masih suka nongkrong sama teman-temanku yang sekarang jadi teman satu perusahaan, aku pernah ngomong ke teman-teman waktu itu. Aku bilang bahwa generasi sekarang ini generasi yang sangat enak loh hidupnya. Kita benar-benar bisa belajar apapun dari handphone kita lewat internet. Di era informasi ini kayaknya nggak ada alasan kenapa orang bisa tidak berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Selama dia mau berjuang, selama dia mau belajar, harusnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Aku dulu punya pemikiran kayak gitu. Ternyata, no, I was wrong. Oke, to the point aja. Di konten kali ini aku akan membahas soal teknologi, sosial media, distraksi dan escapism, plus the rise of AI dan bagaimana AI akan menciptakan generasi-generasi tidak berguna atau useless generation. So, pastikan kamu nonton episode ini sampai habis kalau kamu tidak ingin terlambat untuk menyadari bahwa kamu terlalu banyak membuang waktu di hal-hal yang tidak berguna. Oke, yang pertama aku ingin menjelaskan evolusi dari internet, penggunaan internet dan sosial media. Kalau kamu generasi milenial kayak aku, kamu mungkin sempat mengalami adanya sosial media yang bernama Friendster. Lalu berkembang menjadi Facebook. Lalu berkembang lagi menjadi Instagram, lalu sekarang ada TikTok dan sebagainya. Namun dulu Friendster dan Instagram yang sekarang atau dan TikTok dan sebagainya itu ada satu perbedaan yang sangat spesifik, yaitu Friendster tidak memiliki iklan. Friendster didesain sama yang bikin, foundernya membuat untuk orang-orang bisa connect sama orang-orang yang jauh tinggalnya sama mereka. Mungkin teman lama mereka, mungkin keluarga mereka yang hanya ingin catch up untuk melihat update pertemanannya. Begitu pula di Facebook setelah itu. Namun nggak lama, Facebook menemukan cara untuk mengkapitalisasi, menguangkan apa yang bisa diuangkan dari banyaknya user yang mendaftar dan menjadi pengguna aktif di aplikasi tersebut. Berlanjut pula ke Instagram dan sekarang ada TikTok dan sebagainya. Intinya ada perbedaan mendasar bahwa dulu sosial media itu tidak ada unsur uangnya, tidak bisa membuat pemilik aplikasi tersebut mendapatkan uang. Sekarang sejak adanya iklan di sosial media, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan uang. Dan ini menjadi perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat fundamental di dunia industri sosial media atau internet. Karena mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan sebanyak mungkin mata yang melihat iklan untuk meningkatkan harga iklan di platform mereka, mereka berusaha untuk membuat aturan, membuat sistem gimana caranya orang-orang ini semakin ketagihan dengan aplikasi tersebut. Itulah yang namanya algoritma. Algoritma ini bekerja untuk mempelajari kamu, untuk membaca kamu, literally seperti membedah dan melihat bagaimana otakmu bekerja, apa yang bikin otakmu kecanduan pada sesuatu, apa yang paling kamu suka, sehingga waktu itu sosial media berubah dari yang awalnya media untuk catching up dengan teman-teman kita, untuk bisa berkomunikasi sama teman-teman kita. Dulu jargonnya adalah mendekatkan yang jauh. Lalu sempat viral juga mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat karena orang ketagihan sama sosial media. Tapi itu masih belum seberapa. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang masih sibuk untuk komentar di lapak temannya, dia catching up dengan temannya, dia posting, nge-like foto-foto temannya. Itu masih oke lah, masih bisa disebut sosial media. Setelah semakin bergeser, ternyata media mempelajari bahwa melihat